Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah begitu setia, selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati ini. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
Tuhan, kita selalu terfokusnya Tuhan Yesus untuk memberikan harta yang melimpah dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah mengecewakan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah membuat Tuhan Yesus menangis. Terkadang kita sangat lalai, sombong, egois. Dengan harta yang kita punya saat ini kita bangga-banggakan. Semua itu pemberian Tuhan. Tuhan hanya mau engkau datang, engkau sujud di hadapannya. Tuhan hanya mau engkau mengingat Dia sekali seminggu saja. Tapi itu pun terkadang kita mengecewakan Dia. Terkadang kita tidak ingat seberapa besar pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Engkau masih punya baju, engkau masih punya keluarga. Bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan keluargamu yang komplit saat ini, dengan hartamu yang ada saat ini, engkau bisa makan, engkau bisa minum. Bukankah itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita?
tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau begitu mengasihi kami. Walau terkadang kami bandel, terkadang kami tidak mengingat Engkau, tetapi Kau tetap sabar menanti kami, tetap sabar menunggu kami. Ubah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini dengan penuh percaya kami, dengan penuh kasih kami kepadamu, Engkau akan mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dibentuk, kami siap memuji nama-Mu sampai hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Dan kami telah membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu. Saudara mengecap kebaikannya Tuhan. Amin. Setiap hari, bahkan setiap waktu. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua kan karena kemurahan Tuhan. Bukan begitu saudara? Siapa yang ingin bersuka cita buat Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya dan katakan Tuhan Yesus baik.
kehidupan kami. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, itu tidak mengubah cinta kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami bertambah dekat, bertambah kuat di dalam Tuhan, dan firman Tuhan saat pagi hari kami percaya itu akan membangkitkan semangat dan roh kami untuk kami terus memuliakan Tuhan dalam setiap keadaan. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan itu juga dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Itulah persembahan kami Tuhan Yesus, biar kami lebih semakin baik lagi di dalam memuji dan menyembah nama Tuhan, memberikan yang terbaik apa yang ada pada kami hanya untuk Engkau. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk kami menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semuanya, sehat ya? Luar biasa, kita boleh dipersatukan di dalam Tuhan pada pagi hari ini, walaupun belum full, dan sebetulnya saya juga merasa kangen nih sama bertemu dengan jemaat ya, tetapi karena kondisi memang seperti ini, tetapi saya percaya kita senantiasa dipersatukan walaupun jauh ya, maksudnya tidak bertemu gitu, tapi kita dipersatukan di dalam doa ya, di dalam kasih Tuhan. Saudara, kita nggak boleh menyerah dengan keadaan situasi sekarang ini, karena keadaan yang tidak baik kita percaya Tuhan bisa ubah, dan setiap permasalahan seberat apapun jika kita tetap bersandar kepada Tuhan pasti akan bisa dilalui ya. Pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan tidak pernah berhutang. God never owes ya. Tuhan tidak pernah berhutang. Salah satu tentu yang kita patut syukuri adalah bahwa kehidupan kita, tubuh kita dikatakan sudah dibayar lunas di kayu salib ya. Itu tandanya benar-benar kita sudah dibayar. Itu yang paling utama sebetulnya. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita membaca sebuah kisah di firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat 7 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anakmu." Saudara, ketika saya membaca ayat demi ayat ini, ada perkara yang luar biasa di dalamnya, saudara. Mungkin kalau saudara baca, memang ini kelihatannya di luar logika kita ya, karena tadi prosesnya itu udah pasti mujizat dari Tuhan. Ada yang pernah mengalami, saudara? Mungkin nggak sama persis, tapi seperti ini ajaib gitu ya. Nah, tetapi saudara, kisah di dalam 2 Raja-Raja 4 ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia senantiasa selalu ada namanya permasalahan. Karena dikatakan begini ya, saudara,
akurat pagi hari ini juga menyinggung tentang bahwa kita nggak boleh takut gagal dalam kehidupan ini. Itu tandanya ada permasalahan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi itu membuat kita harusnya bisa semakin kuat, lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, kisah janda ini dikatakan suaminya adalah seorang hamba Tuhan, sudah meninggal. Nah, janda ini mengadukan halnya kepada Elisa ini kepala nabi gitu ya. Jadi dikatakan hambamu sudah meninggal dan engkau tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Perhatikan saudara, ketika janda ini mengalami masalah yang begitu berat, pasti sangat berat karena dikatakan kalau dia tidak sampai bisa membayar hutangnya, anaknya akan diambil menjadi budak. Bagaimana perasaannya sebagai seorang ibu ya, yang udah gak bisa berbuat apa-apa lagi? Dikatakan di rumahnya tidak ada apa-apa lagi kecuali buli-buli berisi minyak. Tetapi dia datang kepada orang yang tepat, dikatakan. Dia datang kepada Nabi Tuhan mengadukan halnya. Saudara, ketika kita mengalami permasalahan, mungkin saat ini siapa yang sedang mengalami permasalahan yang begitu berat? Ya, saya tidak tahu saudara mungkin datang dengan beban yang begitu berat. Permasalahan kehidupan pergumulan hidup yang saat ini mungkin belum dijawab Tuhan. Tidak ada apa-apa yang dimiliki saudara mungkin, tetapi datang kepada Allah dikatakan. Datang juga kepada orang yang tepat, bukan kepada orang pintar, bukan kepada orang-orang yang kuat secara di dalam dunia ini tuh. Datang aja ke sana pasti dia bisa menolong. Jangan saudara. Tetapi janda ini datang kepada Nabi Tuhan dikatakan. Dia mengadukan halnya. Saudara, jika saudara punya permasalahan, saudara bisa datang kepada Allah dikatakan, kepada Allah itu. Kalau saudara juga asal kurang plong nih, saudara bisa datang kepada hambanya, pada kami sebagai gembala di tempat ini. Kami bisa mendoakan saudara. Seperti Nabi Elisa ini, apa yang bisa aku perbuat untukmu? Tetapi saudara lihat ya, janda ini keluar dari rumahnya menuju rumah Nabi Elisa mengadukan halnya. Tapi dia kan nggak minta gini, dia ngaduin curhat gitu, tapi dia nggak minta bantuin dong aku gitu. Tetapi malah Elisanya kan yang menawarkan bantuan gitu. Tetapi lihat, Elisa mungkin nggak bisa, nggak punya uang ya, nggak bisa minjemin. Nih saya pinjemin untuk membayar hutangmu, nggak seperti itu. Tetapi dikatakan Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Aku nggak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak. Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan ini, saudara, sekali lagi jika saudara punya masalah, saudara harus tetap percaya. Janda ini dikatakan tidak meninggalkan Tuhan. Waktu mengalami kesusahan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Buktinya kan dia datang kepada Nabi Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan Tuhan ingin melalui nabinya ya, tentunya tadi dikatakan apa yang ada padamu. Saudara fokus kepada apa yang ada di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu. Jangan fokus terhadap permasalahan. Jangan fokus terhadap yang tidak kamu miliki. Kadang kalau ada permasalahan, kita juga tanpa sadar kadang membandingkan ya dengan orang lain. Wah itu enak. Jadi kita jangan fokus terhadap hal-hal yang lain, tetapi fokus dengan apa yang ada di dalam dirimu. Dikatakan janda ini hanya punya buli-buli berisi minyak, dan itu cukup buat Tuhan. Mungkin di pandangan manusia buli-buli minyak itu berharga, cuma sebuah buli-buli minyak kecil. Tetapi Allah menjadikan itu, membuat dia bisa menyelesaikan masalah hutangnya. Itu luar biasa saudara. Janda itu nggak memikirkan, aku cuma punya buli-buli minyak, kan terus disuruh sama Elisanya pulang, minta tempayan-tempayan atau tempat-tempat yang kosong kepada tetanggamu. Jangan terlalu sedikit dikatakan. Nah, saudara perhatikan bahwa janda ini kan, tapi nggak dibilang kan janda ini, wah saya kok nggak langsung ditolong gitu. Saya suruh nyari tempayan, tapi nggak protes kan. Di sini saudara, janda ini punya ketaatan. Itu yang ketiga saudara. Jadi saudara, ketika dalam permasalahan apapun tetap taat sama Tuhan. Dengar suara Tuhan. Kadang-kadang kita bandel ya, dikasih tahu sama firman Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan, aku punya cara sendiri begini nih Tuhan gitu, yang maumu gitu. Tetapi Tuhan mau, dikatakan kita taat. Dan ini taat saudara. Dia nggak protes sama Nabi Elisa. Kok disuruh nyari tempayan kosong? Aku butuh uang untuk membayar hutangku Tuhan gitu. Tetapi janda ini tidak berkata demikian. Dia ikutin gitu loh ya. Dikatakan dia pulang, dia minta tempayan kosong ke tetangganya, dan tetangganya berbaik hati untuk memberikan tempat-tempat yang kosong. Dikatakan janda ini nggak berusaha gini,
ke tetangga, pinjam duit dong, enggak gitu ya saudara. Tetapi dia lakukan apa yang disuruh Nabi Elisa ini. Dia kumpulkan tempayan yang kosong, dikatakan dia masuk, benar-benar ditutup pintunya dan hanya dengan kedua orang anaknya di dalam rumah itu, dan dia mulai melakukan, dikatakan menuangkan buli-buli itu ke dalam tempayan-tempayan yang kosong. Apa yang terjadi saudara? Mungkin janda itu udah lagi melakukannya. Coba saudara bisa membayangkan jika saudara bisa dalam posisi janda itu, ya. Saudara memegang sebuah buli-buli minyak yang kecil, terus anak-anaknya kan ngasih tempayan-tempayan yang mungkin cukup besar juga ya, dan kosong. Dia nuang terus, tapi nggak pernah habis saudara, nggak habis, terus dituangkan. Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi? Mujizat Tuhan terjadi saudara. Dan ketika ibu itu meminta lagi, ambilkan lagi dong tempatnya, sudah nggak ada lagi ibu. Dan dikatakan saat itu minyaknya berhenti mengalir. Tuhan tahu bahwa itu sudah cukup saudara. Kan ibu ini nggak berusaha, minta lagi dong tempatnya ke tetangga yang lain. Tidak saudara. Ibu ini tetap taat. Begitu berhenti mengalir, dia dikatakan apa? Balik lagi ke abdi Allah itu. Nanya, udah penuh sekarang tempayan-tempayannya apa yang hamba dikatakan abdi Allah itu suruh, sudah saya kerjakan gitu ya. Dan abdi Allah mengatakan, sekarang pulang, jual minyakmu dan bayar hutangmu dan hiduplah dalam kelebihan yang luar biasa saudara. Di sini dikatakan Tuhan tidak berhutang pada hambanya yang setia, dikatakannya, dan dikatakan tetap percaya kepada Tuhan, tetap dikatakan taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Dikatakan dia nggak fokus sama permasalahannya, dia mungkin teringat sama permasalahannya, tetapi dia tetap lakukan, nggak berusaha dengan kekuatan sendiri. Cara Tuhan kok aneh gitu ya, enggak. Tetapi dia taat dikatakan, dan lihat hasilnya saudara. Dia bukan hanya bisa membayar hutangnya, tetapi dia bisa hidup di dalam kelebihannya. Saudara, akhir-akhir ini dengan kami sering diam di rumah, suka lihat tayangan-tayangan di YouTube ya saudara ya, di mana banyak orang-orang yang menginspirasi kami. Dikatakan awalnya mereka hidup susah saudara, bahkan ada yang jadi cleaning service gitu ya, tetapi berkat usaha dikatakan mereka sekarang hidup dalam berkelimpahan. Saudara, mungkin orang-orang di dalam dunia ini dengan bekerja keras bisa juga mengalami kelimpahan, tetapi saudara bersama dengan Tuhan itu luar biasa saudara. Dan ini dialami bahwa janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia lemah saudara, wanita seorang diri, suaminya tidak ada gitu ya, dan anak lelakinya mau diambil daripadanya untuk dijadikan budak, tetapi Tuhan menolong dia. Saudara mungkin saat ini sedang mengalami keadaan seperti ini ya, terjepit. Bukan berarti nanti saudara pulang ke rumah minta tempayan terus punya minyak goreng terus dituangin gitu ya, nggak seperti itu. Tetapi inti dari permasalahan ini adalah saudara, seberat apapun permasalahan saudara ketika saudara udah merasa, udah nggak bisa berpikir lagi, ini kan janda ini juga seperti ini ya, anakku akan diambil jadi budak, aku nggak tahu nih mau ngapain, udah nggak bisa melangkah lagi. Tetapi janda ini datang kepada hamba Tuhan tentunya, tetapi saudara saat ini dibekali bahwa saudara harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dikatakan dia akan membukakan jalan dan fokus kepada apa yang saudara miliki di dalam kehidupan saudara. Saudara punya hati untuk Tuhan aja gitu ya, Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Kelihatannya kan mustahil, butuhnya duit kok ini janda ini, tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Saya teringat akan pujian seperti ini. Dia selalu punya cara untuk menolongmu, dia selalu punya jalan keajaibanmu ya. Tuhan Allah kita ini dahsyat dikatakan, dan dia punya cara yang terbaik untuk menolong saudara ya. Dan kejadian ini bukan hanya kalau saudara baca di firman Tuhan, hanya terjadi sekali ini saja. Ini zaman Nabi Elisa, di zaman Nabi Elia, kisah janda di Sarfat pun hampir mirip seperti ini saudara, di mana dikatakan janda ini tapi waktu itu kelaparan, kekeringan melanda seluruh negeri, tetapi Tuhan mengutus Nabi Elia datang kepada seorang janda di Sarfat. Mungkin banyak yang susah yang lain, tapi janda di Sarfat ini ternyata
dipakai Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Dikatakan janda ini tidak mempunyai apa-apa juga, dikatakan hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Bahkan ketika Nabi Elia bilang, beri aku makan dong, gitu ya. Tetapi janda ini asalnya bukan mengomel, tapi dia hanya curhat kan. Saya cuma punya segenggam tepung dan cuma minyak. Nanti mau dibikin jadi roti untuk aku dan anakku, lalu kemudian aku mati gitu. Ya bilangnya gitu ya. Jadi udah nggak ada harta, saudara. Karena tinggal itu hartanya satu-satunya. Tetapi Nabi Elia berkata, percayalah, buatkan dulu untuk aku. Nanti buatkan juga, jadi dibagi gitu ya. Adonan itu untuk kamu dan anakmu juga. Jadi sebuah roti ya, walaupun lebih kecil. Dan perempuan ini mau berbagi. Coba kalau dia nggak mau berbagi, enggak, ini buat aku aja gitu. Tapi kan dia udah bilang ini udah nggak punya apa-apa, udah makan itu kami mati gitu ya. Tetapi wanita ini taat dikatakan, dan dia melakukan hal itu. Dan apa yang Tuhan buat? Dikatakan tepung dan minyak itu tidak habis, menjamin kehidupan janda ini selama musim kekeringan, sehingga mereka tetap hidup dan mendapat makanan. Itu pertolongan Tuhan, saudara. Di dalam Amsal 19 ayat 17 bahwa dikatakan jika kita mempunyai belas kasihan, Tuhan tidak akan mengutangi kita. Jadi dia tidak akan berhutang kepada kita, saudara. Di tengah permasalahan hidup, saudara, mungkin ya namanya manusia kan tadi ngeluh gitu, tadi juga WL sempat menyinggungnya. Aduh, udah rasanya gimana gitu ya. Tetapi kalau kita saat ini masih bisa menikmati makanan, punya baju, dikatakan ya, saudara masih punya baju walaupun mungkin tidak nggak bagus baju saya mah gitu. Tapi saudara punya keluarga, masih ada makanan yang bisa dimakan walaupun mungkin nasi sama kerupuk gitu. Saudara harus bisa mensyukuri semua hal itu ya. Jadi apalagi kalau saudara saat ini masih punya harta yang berkelimpahan, saudara nggak boleh melupakan Tuhan. Nggak boleh cuek dengan ibadah yang sekarang ini terbatas. Jangan dijadikan itu satu alasan saudara untuk menghindar dari ibadah, saudara. Tetapi saya juga tidak bisa menghakimi saudara ya. Itu kembali lagi kepada keputusan atau pribadi saudara. Saat ini di Sukabumi, puji Tuhan, dikatakan zona hijau. Kita kan masih tetap lakukan protokol kesehatan, tidak sembarangan gitu, cupi, salam, pokoknya sembarangan hidup dengan protokol kesehatan. Tetapi bukan hanya di gereja, saudara. Karena kan penularan juga waktu itu bukan yang heboh kan, karena waktu itu di dalam gereja jadi anak-anak Tuhan kena COVID gitu. Tapi kan itu asalnya dari luar, bukan di gereja. Karena mungkin hidup di luarnya gitu ya, yang kurang tertib gitu. Masuk ke gereja akhirnya menularkan seperti itu. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini, orang-orang yang takut sama Tuhan, gak sembarangan hidup, ya, gak boleh sembarangan hidup. Demikian juga ketika dalam kehidupan ini, apapun masalah saudara, susah atau senang, saudara tidak boleh sembarangan hidup. Artinya gini, tetap kita harus takut sama Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Aturan berperintah seperti ini, saudara juga harus taati, karena pemerintah juga wakil Tuhan. Karena kan pemerintah tidak menyuruh hal-hal yang membuat yang buruk untuk saudara, tetapi justru untuk melindungi saudara. Banyak kan protes ya, pemerintah netapin ini, banyak juga diprotes gitu ya. Jadi serba salah. Yang penting kita taat aja. Yang terutama lagi taati firman Tuhan, saudara. Nggak boleh sembarangan saudara hidup, ya. Jasmani kita aja kita nggak boleh sembarangan, ya. Apalagi kalau udah usia makin tinggi, kita kan udah menjaga tuh konsumsi makan, nggak bisa seenaknya. Kalau saudara misalnya sembarangan makan, ya, dalam nama Yesus pokoknya makan aja gitu ya. Nggak bisa juga, saudara, karena dikatakan tubuh kita ini terbatas. Paling kita cepat pulang menghadap hadiratnya, cepat pulang ke surga gitu ya. Tetapi saudara, dalam kehidupan rohani terlebih lagi kita nggak boleh sembarangan ya, di dalam kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nggak boleh asal-asalan, saudara. Nggak boleh ada lagi kata gini, males gue gitu ya, saudara. Berkat yang Tuhan berikan, betul tadi, yang diberikan kepada kehidupan saudara itu dari mana, saudara? Dari Tuhan. Orang-orang banyak yang tidak tahu mereka hidup berkelimpahan, itu asal dari Tuhan. Tapi mereka nggak tahu gitu ya. Mereka berusaha dengan keras, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka semua. Nah, kita yang tahu, biarlah jadi jemaat-jemaat yang mau terus mengucap syukur ya. Sama seperti janda ini, walaupun dalam permasalahan berat, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan menjamin kehidupannya. Tuhan tidak mengutangi, artinya Tuhan tidak berhutang kepada janda ini.
dan setiap permasalahannya beres. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11, ini juga saya mengutip dari Akurat hari ini ya. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan, saudara. Dia tidak pernah merancangkan suatu yang buruk, tetapi dikatakan aku akan memberikan damai sejahtera. Kadang-kadang kalau kita mengalami permasalahan, kita nggak mengalami damai sejahtera, tapi Tuhan janjikan dia akan memberikan damai sejahtera. Dan dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus tetap percaya, saudara. Kesimpulannya adalah kita harus tetap percaya, kita harus tetap taat kepada firman-Nya, dan fokus terhadap apa yang Tuhan mau, yang ada di dalam dirimu dan yang kamu miliki, bukan kepada masalah, saudara. Masalah mah tetap ada, saudara. Saudara mau berseru kepada Tuhan, paling kadang-kadang gini ya, harus mengganti bahwa kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan, lalukan dong masalahku, jauhkan dari masalahku. Tiap orang pengen jalan hidupnya mulus, nggak ada masalah. Tetapi kita mau belajar seperti Tuhan, tetap bersamaku melalui setiap permasalahan kehidupan ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan buat saya dan memberikan kemenangan. Itu yang harus saudara lakukan. Dikatakan di dalam Akurat ini ada, saya garis bawahi juga kalau tadi yang di WA baca ya, ada yang saya garis bawahi. Kalau kegagalan diresponi dengan pikiran yang positif, maka kegagalan merupakan langkah awal untuk belajar melangkah meraih kesuksesan. Jadi saudara jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan kegagalan, dikatakan. Dia tidak pernah kekurangan, artinya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong Anda melewati penderitaan. Jadi kita harus terus merespon yang positif ya. Saya percaya jemaat Tuhan di sini mengasihi Tuhan. Permasalahan yang ada, kita belajar dari kegagalan yang ada. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Sama seperti janda ini, di saat dia tidak memiliki apa-apa, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat, dan Tuhan memfokuskan dia untuk apa yang kamu punya gitu. Bukan yang tidak kamu punya gitu. Jangan perhatiin yang tidak kamu punya, tetapi itu gali. Dan yang menarik ini ya, janda ini tidak diam gitu nunggu berkat turun dari langit. Kan kadang kita pengen gitu, Tuhan berkati aku dong, aku lagi susah, dibluk gitu, dikasih emas dari surga gitu ya. Menjual kali ya kita ya kalau dilempar sama Tuhan gitu ya, seperti itu. Nah tetapi dikatakan wanita ini harus berusaha, saudara. Dan usaha itu atas petunjuk Tuhan, bukan petunjuk dia sendiri ya. Dia harus meminta tempayan-tempayan pada tetangga-tangga. Udah gitu dia harus menjual minyaknya untuk mendapatkan uang. Kan gak diajarin malas dong jandanya gitu ya. Jadi dia harus berusaha. Anak-anak Tuhan juga harus begitu, gak boleh malas, saudara ya. Jadi Tuhan akan memakai dari apa yang saudara miliki, walaupun tadi dikatakan gak ada apa-apanya, cuma sebuah buli berisi minyak. Tetapi selebihnya Tuhan yang bekerja, mujizat Tuhan yang akan bekerja, dan itu akan alami oleh setiap anak-anak Tuhan yang tetap percaya, tetap taat, dan fokus terhadap apa yang Tuhan suruh. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan pagi hari ini, biar itu menguatkan saudara. Dari kisah seorang janda ini, percaya saudara, dia tidak punya apa-apa. Saudara mungkin masih punya keluarga, punya pasangan, punya anak, punya orang tua yang bisa saling menguatkan di saat seperti sekarang ini, saudara ya. Jangan mudah menyerah ketika mulai pikiran negatif muncul. Dikatakan harus responi dengan positif setiap penderitaan. Ya, harus ditepis. Karena kan kalau setan pengennya mengintimidasi, kamu kalah, kamu gak akan menang, kamu gak akan bisa melewati semua ini. Itu kan setan kerjanya begitu. Tetapi Tuhan dikatakan merancangkan sesuatu yang indah untuk kamu, harapan yang penuh harapan. Jadi apa permasalahan saat ini? Mungkin berat, saudara. Datangnya sama Tuhan aja, ya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa permasalahan yang saudara bawa saat ini, ungkapkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Kita angkat sebuah pujian, dikatakan ketika secara manusia kita tidak melihat jalan di depan kita, seolah-olah jalan tertutup gitu ya.
Nggak ada jalan. Kadang-kadang manusia melihat seperti itu, sama seperti janda tadi. Nggak ada jalan lagi nih, gimana gitu. Dia mungkin asalnya fokusnya terhadap pokoknya harus bisa bayar hutang. Tetapi Tuhan mengubah fokus dia untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dikatakan. Tetap percaya, tetap taat, dan dia menerima kemenangan, dia menerima berkat itu. Bahkan dikatakan melebihi apa yang dia pikirkan. Dia pengennya kan bisa bayar hutang, tetapi dikatakan hiduplah dari kelebihannya. Itu luar biasa, saudara. Nyanyikan puji ini dengan sungguh-sungguh. Saat ini kalau saudara dalam masalah, ungkapkan itu kepada Tuhan. Nyanyikan puji ini dengan sungguh. Ini merupakan doa saudara untuk Tuhan. Angkat tanganmu jika saudara merasakan bahwa saudara butuh pertolongan Tuhan. Nyanyikan puji ini dengan semangat. Saat ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Kami percaya kami tidak dibiarkan sendiri saat-saat seperti ini Tuhan. Apapun permasalahan kehidupan kami percaya kami mau pegang janji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami terus diperkuat untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada firman-Mu, dan fokus terhadap apa yang saat ini Tuhan mau kami kerjakan. Bukan fokus terhadap yang lain, bukan fokus terhadap permasalahan kami, karena kami percaya bahwa bagian Tuhan adalah melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan akan memelihara kehidupan jemaat GBS KPI dan setiap orang yang menonton ibadah live streaming pada pagi ini. Apapun masalah beban mereka, kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, biar kami tetap berjalan seiringan dengan kehendak Bapa di surga saja, bukan dengan kehendak kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan kami, pimpin kami agar kehidupan kami juga menjadi berkat. Walaupun kami mengalami banyak masalah, biarlah Tuhan Yesus, dunia mengetahui bahwa kami anak Allah, bukan kami penuh masalah, tetapi kami adalah anak Allah yang bisa memberkati banyak orang. Sehingga kami tetap pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mengutangi Tuhan Yesus, tapi ketika kami menaruh belas kasihan terhadap orang banyak, kami juga pasti akan diberkati. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap menjadi berkat di dalam permasalahan kami bisa saling menguatkan di antara kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk kesehatan yang Tuhan beri, itu juga anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan akan menolong kami dan melindungi kami dari setiap malapetaka dan keadaan-keadaan yang tidak baik ini Tuhan Yesus, karena kami percaya jatah kami adalah kemenangan. Rancangan yang Tuhan berikan kepada kami adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Hatiku percaya, saudara depan berdiri. Hatiku kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku, siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudara pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan beserta kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.